cerita rakyat yang berhubungan dengan Islamisasi di Banten. Salah satunya adalah cerita Syekh Maulana Manshuruddin. Menurut tutur-pitutur, sang Syekh adalah salah seorang yang menyebarkan agama Islam di daerah Banten Selatan. Dengan peninggalannya berupa batu Quran yang sekarang banyak berdatangan wisatawan untuk berziarah atau untuk mandi di sekitar petilasan. Karena di sana ada kolam pemandian yang di tengah kolam tersebut terdapat batu yang bertuliskan Al-Quran. Syekh Maulana Manshuruddin berdasarkan riwayat memiliki banyak nama panggilan semasa hidupnya. Syekh Manshuruddin merupakan salah satu aulia yang melakukan penyebaran agama Islam di Kabupaten Pandeglang. Salah satu jejaknya yang saat ini ramai dikunjungi yaitu makam keramat Syekh Maulana Manshuruddin di Desa Cikaduen, Kecamatan Cipecang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Menurut tradisi lisan tutur-pitutur masyarakat setempat, Syekh Maulana Manshuruddin dikenal dengan nama Sultan Haji. Beliau adalah putra Sultan Ageng Tirtayasa, Raja Banten ke-6. Sekitar tahun 1651 Masehi, Sultan Ageng Tirtayasa berhenti dari Kesultanan Banten dan pemerintahan diserahkan kepada putranya yaitu Sultan Maulana Manshuruddin dan beliau diangkat menjadi Sultan ke-7 Banten. Kira-kira selama 2 tahun menjabat menjadi Sultan Banten, kemudian berangkat ke Baghdad, Irak untuk mendirikan negara Banten di tanah Irak. Sehingga Kesultanan Banten untuk sementara diserahkan kepada putranya Pangeran Adipati Ishak atau Sultan Abdul Fadli. Pada saat berangkat ke Baghdad, Irak, Sultan Maulana Manshuruddin diberi wasiat oleh ayahnya. Apabila engkau mau berangkat mendirikan negara di Baghdad, janganlah menggunakan atau memakai seragam kerajaan. Nanti engkau akan mendapat malu. Dan kalau mau berangkat ke Baghdad, untuk tidak mampir kemana-mana, harus langsung ke Baghdad. Terkecuali engkau mampir ke Mekah dan sesudah itu langsung kembali ke Banten. Setibanya di Baghdad, ternyata Sultan Maulana Manshuruddin tidak sanggup untuk mendirikan negara Banten di Baghdad, sehingga beliau mendapat malu. Di dalam perjalanan pulang kembali ke tanah Banten, Sultan Maulana Manshuruddin lupa pada wasiat ayahnya, sehingga beliau mampir di Pulau Putri atau Pulau Majeti di kawasan wilayah Cina, dan menetap kurang lebih 2 tahun di sana. Lalu beliau menikah dengan Ratu Jin dan mempunyai 1 orang putra. Selama Sultan Maulana Manshuruddin berada di Pulau Putri atau Pulau Majeti Cina, Sultan Adipati Ishak di Banten terbujuk rayuan Belanda, sehingga diangkat menjadi Sultan resmi Banten. Tetapi Sultan Ageng Tirtayasa tidak menyetujuinya, dikarenakan Sultan Maulana Manshuruddin masih hidup dan harus menunggu kepulangannya dari negeri Baghdad. Karena adanya perbedaan pendapat tersebut sehingga terjadi kekacauan di Kesultanan Banten. Pada suatu ketika ada seorang yang baru turun dari kapal mengaku-ngaku sebagai Sultan Maulana Manshuruddin dengan membawa oleh-oleh dari Mekah. Akhirnya, orang-orang di Kesultanan Banten pun percaya bahwa Sultan Maulana Manshuruddin telah pulang, termasuk Sultan Adipati Ishak. Orang yang mengaku sebagai Sultan Maulana Manshuruddin ternyata adalah Raja Pendeta, keturunan dari Raja Jin, yang menguasai Pulau Putri atau Majeti Cina. Selama menjabat sebagai Sultan palsu dan membawa kekacauan di Banten, akhirnya rakyat Banten membenci Sultan dan keluarganya termasuk ayahanda Sultan Ageng Tirtayasa. Untuk menghentikan kekacauan di seluruh rakyat Banten, Sultan Ageng Tirtayasa dibantu oleh seorang tokoh aulia yang bernama Pangeran Tubagus Buang. Beliau adalah keturunan dari Sultan Maulana Yusuf atau Sultan Banten kedua dari Keraton Pekalangan Gede, Banten. Sehingga kekacauan pun dapat diredakan dan rakyat pun membantu Sultan Ageng Tirtayasa dan Pangeran Tubagus Buang sehingga terjadi pertempuran antara Sultan Maulana Manshuruddin palsu dengan Sultan Ageng Tirtayasa dan Pangeran Tubagus Buang yang dibantu oleh rakyat Banten. Tetapi dalam pertempuran itu Sultan Ageng Tirtayasa dan Pangeran Tubagus Buang kalah sehingga dibuang ke daerah Tirtayasa. Dari kejadian itu, maka rakyat Banten memberi gelar kepada Sultan Ageng Tirtayasa. Peristiwa adanya pertempuran dan dibuangnya Sultan Abdul Fattah ke Tirtayasa akhirnya sampai ke telinga Sultan Maulana Manshuruddin di Pulau Putri atau Pulau Majeti Cina. Sehingga beliau teringat akan wasiat ayahandanya, lalu beliau pun memutuskan untuk pulang.
sebelum pulang ke tanah Banten, beliau pergi ke Mekah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Baitullah karena telah melanggar wasiat ayahnya. Setelah sekian lama memohon ampunan, akhirnya semua perasaan bersalah dan semua permohonannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai beliau mendapatkan gelar kewalian dan mempunyai gelar syekh di Baitullah. Setelah itu beliau berdoa meminta petunjuk kepada Allah untuk dapat pulang ke Banten. Akhirnya beliau mendapatkan petunjuk dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau menyelam di sumur Zam-Zam. Kemudian muncul di suatu mata air yang terdapat batu besar di tengahnya. Lalu oleh beliau batu tersebut ditulis dengan menggunakan telunjuknya yang tepatnya di daerah Cibulakan, Cimanuk, Pandeglang, Banten. Sehingga oleh masyarakat sekitar dikeramatkan dan dikenal dengan nama Keramat Batu Quran. Setibanya di Kesultanan Banten dan membereskan semua kekacauan di sana dan memohon ampunan kepada ayahandanya Sultan Ageng Tirtayasa. Sehingga akhirnya Maulana Mansyuruddin kembali memimpin Kesultanan Banten. Selain menjadi seorang sultan, beliau pun menyiarkan Islam di daerah Banten dan sekitarnya. Dalam perjalanan menyiarkan Islam, beliau sampai ke daerah Cikoromoy, lalu menikah dengan Nyai Sarinten atau Nyimas Ratu Sarinten. Dalam pernikahannya tersebut, beliau mempunyai putra yang bernama Muhammad Sholih yang memiliki julukan Kyai Abu Sholih. Setelah sekian lama tinggal di daerah Cikoromoy, terjadi suatu peristiwa di mana Nyimas Ratu Sarinten meninggal terbentur batu kali pada saat mandi. Beliau terpeleset menginjak rambutnya sendiri. Konon, Nyimas Ratu Sarinten mempunyai rambut yang panjangnya melebihi tinggi tubuhnya. Akibat peristiwa tersebut, maka Syekh Maulana Mansyuruddin melarang semua keturunannya yaitu para wanita untuk mempunyai rambut yang panjangnya seperti Nyimas Ratu Sarinten. Nyimas Ratu Sarinten kemudian dimakamkan di Pasarean Cikoromoy, Cimanuk, Pandeglang. Sepeninggal Nyimas Ratu Sarinten, lalu Syekh Maulana Mansyur pindah ke daerah Cikaduan, Pandeglang dengan membawa khodam Ki Jemah. Lalu beliau menikah kembali dengan Nyimas Ratu Jamilah. Nyimas Ratu Jamilah merupakan seorang yang berasal dari Caringin, Labuan, Pandeglang. Dari pernikahannya itu, beliau dikaruniai 2 orang putra. Pada suatu hari ketika Syekh Maulana Mansyur menyebarkan syariat agama Islam di daerah selatan ke pesisir laut Kidul Banten. Di dalam perjalanannya di tengah hutan belukar, Pakuwon Mantiung Maulana Mansyuruddin beristirahat di bawah pohon waru sambil bersandar bersama khodamnya Ki Jemah. Tiba-tiba, pohon tersebut menjongkok seperti seorang manusia yang memberi hormat. Maka, sampai saat itu pohon waru itu tidak ada yang lurus, sehingga kampung itu disebut dengan Kampung Waru Condong. Ketika Syekh sedang beristirahat di bawah pohon waru, beliau mendengar suara keras harimau yang berada di pinggir laut pesisir Binuangan. Ketika Syekh menghampiri, ternyata kaki harimau tersebut terjepit kima. Setelah itu, harimau melihat Syekh Maulana Mansyur yang berada di depannya. Melihat ada manusia di depannya, harimau tersebut pasrah bahwa ajalnya telah dekat. Dalam perasaan putus asa, harimau itu mengaum kepada Syekh Maulana Mansyur. Maka atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba Syekh Maulana Mansyur dapat mengerti bahasa binatang. Syekh Mansyuruddin mengerti terhadap keinginan harimau tersebut. Lalu harimau itu didekati sambil dinasehati atau diwasiati. Mau kamu saya diselamatkan, tapi ingat, saya minta kamu dan anak buah kamu berjanji jangan sampai mengganggu anak cucu semua keturunan saya dan ke orang-orang yang menyebut nama saya. Lantas harimau itu mengerti dan menyanggupi terhadap perjanjian itu. Atas izin Allah pula lah dan melalui karomahnya, beliau kima yang menjepit kaki harimau dapat dilepaskan. Lalu harimau itu berhasil diselamatkan oleh Syekh Mansyuruddin. Harimau tersebut akhirnya diberikan kalung surat Yasin di lehernya dan diberi nama Raden Tempang Langlang Buana atau Si Pincang atau yang biasa disebut juga dengan Ki Buyut Kalam. Sepulangnya dari Banten Kidul tersebut, Syekh Mansyuruddin kembali menetap di Cikaduan, lalu meneruskan mengajarkan syariat agama Islam di sekitar Banten hingga wafatnya di Cikaduan. Dimakamkan di Cikaduan, sampai sekarang Syekh Mansyuruddin atau Syekh Mansyur dikenal di seluruh lapisan masyarakat. Setelah sekian lama menyiarkan Islam ke berbagai daerah di Banten dan sekitarnya,
Lalu Syekh Maulana Mansyuruddin dan khodamnya Ki Jemah pulang ke Cikaduen. Akhirnya Syekh Maulana Mansyuruddin meninggal dunia pada tahun 1672 Masehi dan dimakamkan di Cikaduen, Pandeglang, Banten. Makam pendiri Masjid Cikaduen terletak di dalam komplek Masjid Cikaduen yang sekarang secara administrasi terletak di Kampung Cikaduen, Desa Cikaduen, Kecamatan Cipecang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Makam Cikaduen nisan sisi utara memiliki tipologi menyerupai batu nisan tipe Aceh. Nisan ini memiliki bentuk dasar pipih, bagian kepala memiliki dua undakan, makin ke atas makin mengecil. Pada bagian atas badan nisan terdapat tonjolan berbentuk tanduk. Hiasan berupa seluruh daun dan tanaman terdapat hampir di seluruh badan nisan tanpa ragam hias kaligrafi. Sedangkan pada nisan sisi selatan ini juga berupa nisan tipe Aceh dengan bentuk yang berbeda, yaitu bentuk dasar pipih atau papan dengan badan nisan dihiasi selur yang membentuk gunungan dengan terdapat tulisan Arab berlafazkan Allah pada sisi utara dan berlafazkan Muhammad pada sisi selatannya. Tokoh yang dimakamkan pada makam Cikaduen adalah Syekh Maulana Mansyur yang dikaitkan dengan Sultan Haji atau Sultan Abu Nasr Abdul Qohar, Sultan Banten ke-7 yang merupakan putra Sultan Ageng Tirtayasa. Pada masa pemerintahannya, beliau dikatakan sangat kooperatif dengan pihak Belanda, dipenuhi dengan pemberontakan dan kekacauan di segala bidang. Bahkan, sebagian masyarakat tidak mengakuinya sebagai sultan. Karena riwayat Sultan Haji yang sangat memalukan dan memprihatinkan tersebut, maka timbullah berbagai cerita yang menyimpang dari data-data sejarah. Diceritakan bahwa yang melawan Sultan Ageng bukanlah Sultan Haji, melainkan orang yang menyerupai Sultan Haji yang berasal dari Pulau Putri atau Pulau Majeti. Orang yang datang ke Banten ketika Sultan Haji sedang menunaikan ibadah haji ke Mekah. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, Sultan Haji yang asli kembali ke Banten dan mendapati kenyataan Banten sedang dalam keadaan penuh huru-hara. Untuk menghindari keadaan yang lebih buruk lagi, Sultan Haji pergi ke Cimanuk, tepatnya ke arah Cikaduen, Pandeglang. Di Cikaduen ini, ia menyebarkan agama Islam hingga wafat di sana. Ia dikenal dengan nama Haji Mansyur atau Syekh Mansyur Cikaduen. Namun, cerita seperti ini dari sisi sejarah sangat lemah dan hanya dianggap sebagai cerita rakyat atau legenda yang mengandung nilai dan makna filosofis. Sumber lain mengatakan, Syekh Mansyur Cikaduen adalah ulama besar yang berasal dari Jawa Timur yang hidup semasa dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kedua tokoh tersebut terlibat langsung dalam perang Diponegoro yang ditangkap oleh Belanda. Syekh Mansyur dikejar oleh Belanda dan akhirnya menetap di Kampung Cikaduen. Menurut tutur pitutur Batu Quran versi pertama, Batu Quran ini muncul pertama kali berkaitan erat dengan kisah salah satu ulama Banten yang amat terkenal di abad 15 Masehi. Beliau tidak lain adalah Syekh Maulana Mansyur. Dalam versi ini pula, diyakini bahwa kemunculan Batu Quran tersebut merupakan lokasi pijakan Syekh Maulana Mansyur ketika beliau akan pergi ke Tanah Suci untuk naik haji. Menurut tradisi lisan, kala itu beliau hendak ke Mekah dan langkahnya diawali dari lokasi tersebut dengan membaca basmalah saja. Kemudian sampailah Syekh Maulana Mansyur di Mekah tanpa melakukan perjalanan darat ataupun laut. Karena berangkat dari sana, maka dalam perjalanan kepulangannya pun beliau juga muncul dari sana, bersamaan dengan air yang tak berhenti mengucur. Menurut masyarakat setempat, air yang tidak pernah berhenti mengucur tersebut diyakini sebagai air Zam-Zam. Nah, melihat kucurannya yang tidak mau berhenti, maka Syekh Maulana Mansyur pun berkeinginan untuk menghentikannya. Untuk memulai usahanya terhadap air tersebut, beliau bermunajat kepada Allah. Hal ini dilakukan dengan sholat 2 rakaat di dekat kucuran air. Selanjutnya, ketika beliau sudah selesai dengan munajatnya, turunlah petunjuk agar Syekh Maulana Mansyur menutup kucuran air dengan Al-Quran. Akhirnya, atas izin Allah, kucuran air pun berhenti dan berubahlah menjadi batu. Karena itulah dinamakan dengan Batu Quran yang hingga sekarang airnya tidak pernah kering. Dan sampai disinilah sejarah Batu Quran Banten versi pertama. Tutur pitutur Batu Quran versi kedua dalam ranah sosial. Syekh Mansyuruddin adalah salah satu penyebar agama Islam di Banten. Selain ahli di bidang agama, beliau juga terkenal sakti mandraguna.
Syekh Mansyuruddin sendiri kehidupannya berada di sekitar abad ke-17 Masehi. Sementara nasab beliau adalah putra dari Sultan Ageng Tirtayasa. Sementara kesaktian Syekh Mansyuruddin sendiri hingga saat ini masih terkenal. Dia banyak yang kenal sebagai ulama yang mampu bersahabat dengan bangsa jin dan mampu menaklukkan harimau hingga keturunan-keturunannya. Pada saat itu Sang Prabu sedang berada di Sanghyang Sirah, ujung kulon, untuk menemui Prabu Munding Wangi. Kemudian pergilah Sayyidina Ali ke tempat tersebut dan salat terlebih dahulu di atas batu karang. Namun, usai salat beliau pun menghilang dan kemungkinan telah kembali ke tanah asalnya di Jazirah Arab. Kemudian setelah beberapa abad, cerita menarik diketahuilah oleh Syekh Maulana Mansyur. Dengan penuh kekaguman, berangkatlah beliau ke Sanghyang Sirah untuk menyaksikan langsung mukjizat Allah dalam kolam bening bertuliskan Al-Quran tersebut. Namun karena Sanghyang Sirah mungkin terlalu jauh, akhirnya dibuatlah replika batu tersebut di Kabupaten Pandeglang.